penggabungan antara ilmu psikologi dan komunikasi yang berfokus pada bagaimana proses mental dan perilaku individu memengaruhi cara seseorang menyampaikan dan menerima pesan. Komunikasi tidak hanya sekedar bertukar kata, melainkan juga melibatkan faktor-faktor psikologis seperti persepsi, emosi, motivasi, dan kepribadian. Mengubah sikap dan perilaku orang lain melalui pendekatan yang lebih empatik dan tepat sasaran. Oleh karena itu, psikologi komunikasi menjadi fondasi penting dari menjalin interaksi yang sehat di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pribadi, sosial, hingga profesional. Secara perkembangan ilmu komunikasi menunjukkan pengaruh besar dari para ahli psikologi seperti Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld, dan Carl Hoagland. Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya soal pertukaran informasi, tetapi juga proses psikologis yang dimulai dari pemahaman diri hingga pembentukan hubungan sosial dan pengaruh antar individu. Selanjutnya, ruang lingkup komunikasi adalah proses by which an individual, the communication, transmit stimuli, usually verbal, to modify the behavior of other individual, the audience. Dalam psikologi, namun menurut psikologi behaviorisme, bermain adalah mencoba mendapatkan respon melalui lambang awal verbal. Komunikasi dalam psikologi memiliki arti yang luas dan mencakup segala bentuk energi, gelombang suara, dan tanda di antara lokasi sistem atau organisme. Setiap pengalaman komunikasi memiliki satu atau lebih fungsi yang dihasilkan. Misalnya, komunikasi dapat membantu kita memahami siapa diri kita, membentuk hubungan dengan seseorang, atau mencoba mengubah sikap dan perilaku kita. Paling tidak, ada 3 fungsi utama komunikasi. Yang pertama, memahami diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, membentuk hubungan yang signifikan. Dan 3, mengubah sikap dan perilaku. Mari kita bahas fungsi ini satu persatu untuk lebih jelas. Yang pertama ada memahami diri sendiri dan siapapun yang Anda kenal. Yang kedua, memapankan hubungan yang bermakna. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Manusia memiliki begitu banyak kemungkinan yang tidak terduga. Perilaku yang akan muncul akan dipengaruhi oleh suasana hati, lingkungan, pengalaman, dan banyak faktor lainnya. Seseorang yang tampaknya religius dan sopan dapat menjadi penjahat yang kejam. Sebaliknya, seorang yang tampaknya keras kepala, marah, dan menakutkan dapat menjadi malaikat penyelamat yang hadir saat kita membutuhkannya. Selanjutnya, ada macam-macam psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi sendiri secara umum terbagi menjadi 3 macam, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang di mana individu berperan sebagai pengirim sekaligus penerima pesan. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi 2 arah antara 2 individu yang saling memberikan umpan balik. Jenis komunikasi ini berfungsi untuk membangun, mempertahankan, dan mengakhiri hubungan. Hubungan interpersonal biasanya melalui 6 tahapan. Yang pertama ada kontak, yaitu pengenalan awal. Yang kedua ada keterlibatan, yaitu mulai mengenal dan bermimpi. Yang ketiga keintiman, yaitu kedekatan emosional. Yang keempat ada kemunduran, yaitu retaknya hubungan. Yang kelima ada perbaikan, yaitu usaha memperbaiki. Yang keenam ada pembubaran, yaitu putusnya hubungan. Sementara itu, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat atau diskusi. Komunikasi ini bertujuan untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan bersama. Ketiga bentuk komunikasi ini memainkan peran penting dalam membentuk interaksi sosial dan pengembangan diri individu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Fisher, pendekatan psikologi terhadap komunikasi memiliki 4 ciri utama. Yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Komunikasi dimulai saat panca indera menerima rangsangan dari lingkungan seperti suara, warna, atau gerakan. Contoh, seperti seseorang mendengarkan suara keras dari pengeras suara lalu menoleh ke arah suara tersebut. Yang kedua ada proses
yang mengantarai stimuli dan respon, yaitu internal mediation of stimuli. Stimuli yang diterima diolah dalam otak melalui proses mental yang tidak tampak langsung, namun tercermin dari respon seperti senyum atau tawa. Contohnya seperti setelah mendengarkan pujian dari teman, kita merasa bangga dan kita tersenyum. Yang ketiga ada prediksi respon atau prediction of respon. Respon individu di masa lalu dapat digunakan untuk meramalkan respon di masa depan dengan memahami riwayat perilaku seseorang. Seperti seorang teman selalu tertawa saat mendengarkan lelucon ringan, maka saat kita ingin mencairkan suasana, kita menyampaikan lelucon serupa karena ingin ia tertawa lagi. Yang keempat ada peneguhan respon, yaitu reinforcement of response adalah respon dapat diperkuat melalui umpan balik dari lingkungan yang memengaruhi respon selanjutnya. Contoh, seorang anak mendapatkan pujian setelah membantu temannya sehingga ia termotivasi untuk membantu lagi di lain waktu. Nah, udah paham belum dari penjelasan tadi? Sudah kok. Kalau penerapan psikologi komunikasi itu bagaimana? Gimana ya? Jadi, psikologi komunikasi memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Berikut penerapan dalam kehidupannya. Yang pertama, pendidikan, yaitu membantu guru dalam menyampaikan materi secara efektif, membangun hubungan emosional, dan memotivasi siswa-siswinya. Komunikasi yang empatik dalam mencegah bullying dan mendorong semangat belajar. Contohnya, guru yang berkata, "Kamu sudah menunjukkan usaha yang sangat baik. Ayo kita coba lagi dengan pendekatan yang berbeda." Bisa membuat siswa merasa dihargai dan tidak menyerah, dibanding jika guru hanya menegur dengan kata-kata yang menjatuhkan mental siswanya. Yang kedua, bisnis, yaitu menyokong hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan, serta menciptakan tim yang solid dalam pemasaran. Psikologi komunikasi digunakan untuk menciptakan ikatan emosional dengan konsumen. Misalnya melalui iklan yang menyentuh, yaitu iklan yang menciptakan perjuangan keluarga bisa membangun ikatan emosional yang kuat antara merek dan konsumen. Yang ketiga, yaitu interpersonal, meningkatkan hubungan pribadi seperti keluarga, teman, pasangan, melalui komunikasi yang jujur, empatik, dan penuh perhatian, serta menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk mempererat ikatan. Contohnya dalam hubungan pasangan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan empati seperti mengatakan, "Aku mengerti perasaanmu," akan lebih menenangkan daripada langsung membicarakan tanpa memahami situasi. Dan yang keempat, konsultasi risiko dan konflik, membantu membangun kepercayaan dengan klien, terutama dalam situasi sensitif. Pendekatan komunikasi yang empatik penting agar klien merasa dihargai dan nyaman untuk berbagi. Misalnya, seorang konselor yang berkata, "Kedengarannya kamu merasa sangat tertekan saat itu," bisa membuat klien merasa dimengerti dan lebih percaya untuk menceritakan masalahnya. Dan yang kelima, komunikasi massa dan dakwah, menyampaikan pesan dengan pendekatan yang sesuai dengan audiens untuk memastikan pesan diterima dengan baik. Pesan yang menyentuh dan menginspirasi lebih efektif dibandingkan yang menggurui atau menghakimi. Contohnya, dalam dakwah, menyampaikan kisah inspiratif seringkali lebih menyentuh hati dan membekas dibanding ceramah yang terlalu kaku dan menghakimi. Nah, itu penerapan psikologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Kalian udah paham belum dengan penjelasan kita tadi? Kalau belum, putar ulang lagi. Kalau belum paham, Silakan bertanya.